believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Ini hal yang perlu direfleksikan. Mungkin saudara pernah mengalami sebuah tantangan yang sangat serius dalam perjalanan sebelum hari ini. Tetapi saudara masih berdiri hari ini karena Tuhan menyertai saudara-saudara. Dalam situasi kesesakan, kegelapan, dan kesuraman, sejumlah hal tadi sudah digambarkan. Dan karena itu identitas Mesias yang kita rayakan hari ini kelahirannya diungkapkan dalam pembacaan tadi. Satu, dialah penasehat ajaib. Dialah penasihat ajaib, bahwa pada Tuhan Allah itu, pada Mesias yang dijanjikan itu, Mesias yang datang, yang hari ini kita rayakan kelahirannya, padanya ada roh hikmat yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, supaya mereka yang tinggal di dalam kesesakan, orang yang biasa dalam kesesakan itu kan subuntu dia pemikiran. Dia tidak tahu mau dengar nasihat dari siapa. Dia pilih mamantu kasalah dia. Dia pilih pun kakak dong, dia juga perasaan. Dia pergi di sekitar orang-orang yang ada sebagai bagian persekutuan, malah sejumlah orang omong-omong dia pun nama. Dan dia sudah buntu dengan itu semua. Pembacaan ini menegaskan sesuatu. Dialah penasihat ajaib. Mintalah nasihat dari dia yang datang itu. Mintalah nasihat dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena roh hikmat Allah yang melampaui segala pikiran manusia itu, dia ada padanya. Mau minta nasihat, minta saja kepada Tuhan Allah. Minta kepada manusia ini baik, tapi kadang-kadang dia pun nasihat ini susah. Saudara-saudara, belum tentu orang yang tahu informasi tentang kita itu, saudara, dia peduli dengan kita, belum tentu. Saya mau tanya saudara, beberapa bulan yang lalu saudara pernah tahu berita bahwa Vanessa Angel kecelakaan dan meninggal, saudara tahu? Saudara sempat cari-cari informasi tambahan, tahu? Lalu malam-malam saudara pimete di sana, tulis buku, ada. Saudara kepingin tahu, tapi belum tentu saudara peduli dengannya. Saudara tidak tahu mau buat apa. Dan karena itu persoalan yang kita alami memang paling aman. Kita bertanya pada Tuhan, Pak Pendeta, Tuhan di mana supaya kita bertanyanya bisa jawab. Tidak ada cara lain selain membaca firman dan mendengarkan firman Tuhan. Saya berjumpa, tadi malam saya baru berjumpa dengan seseorang. Kami ada dalam pelayanan bersama-sama tadi malam di Niki-Niki. Dia menyampaikan sesuatu. Oleh karena sebuah keadaan dia harus masuk penjara. Dia bilang, Pak Pendeta, saya tidak pernah baca firman. Tapi karena tidak tahu mau buat apa di dalam penjara, saya hanya baca Alkitab berulang-ulang. Dan saya mengalami sesuatu oleh karena saya membaca Alkitab. Rupa-rupanya saudara, nasihat itu ada di situ. Baca Alkitab. Sebagaimana saudara tiap hari bikin story, lihat orang post story, bikin status dan lain sebagainya. Mungkin ada baiknya saudara baca Alkitab. Amin kok? Baca. Bukan anak sakit, ambil Alkitab kau taruh di dia pun kepala. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kok itu Alkitab itu tidak pernah baca, taruh di anak pun kepala, taruh lagi di samping kiri. Hidup tidak kasih Alkitab, pas mati taruh Alkitab di peti mati. Untuk apa? Dia tidak bisa baca. Yang hidup itu, nasihat itu pertama. Karena dia penasihat ajaib. Yang kedua saudara, identitas Mesias yang membawa harapan di tengah kesesakan itu disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Tentunya berkaitan dengan konteks waktu itu saudara, bahwa ini gambaran seorang pahlawan yang gagah perkasa, yang akan berperang ganti kita. Terutama dia akan berperang melawan hukum dosa. Dan dia disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Dia menggantikan kita. Dia akan berdiri ganti saya dan saudara. Dan itu yang luar biasa saudara. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Karena dia berdiri di depan kita. Saudara-saudara, jangan takut untuk berharap kepada Tuhan. Karena situasi-situasi terakhir ini, harapan kepada manusia menjadi sebuah harapan yang sia-sia. Saya kira dalam situasi sukar sulit dalam kesesakan, hanya bisa kita harapkan dari Tuhan. Untuk menolong kita, membebaskan kita, dan menyertai kita dalam perjalanan ini. Karena di mana-mana ada hal yang perlu kita alami, ada hal yang kadang-kadang harus kita perangi. Kita tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Dialah Allah yang perkasa, pahlawan gagah perkasa yang berdiri dan siap menggantikan kita.
Mari kita datang kepadanya, karena dia menggantikan saudara dan saya. Ketiga, saudara-saudara, disampaikan identitas Mesias yang datang itu, dia disebutkan sebagai Bapa yang kekal. Dia disebut sebagai Bapa yang kekal. Ini sebuah gambaran tentang karakter kepemimpinannya seperti seorang Bapa yang penuh kasih kepada anak-anaknya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang atas orang-orang yang takut akan Dia. Betapa indahnya, saudara, ketika kita datang dan berjumpa di tengah-tengah kesukaran yang besar, kita berjumpa dengan sebuah sosok, satu sosok seperti seorang Papa. Aman betul kita, saudara. Saya ingat, saya pun Bapa itu guru olahraga, saudara. Dia pun badan besar. Saya masih kecil itu, kalau saya jalan sendiri saya takut. Tapi kalau jalan dengan saya pun Bapa, saya lihat anak-anak yang kelas dengan saya, kelas 2, kelas 3, saya jalan begini. Bahkan saya korek dia. Dulu itu kan suka kalau mau baklai, dia orang kan korek dia pun telinga. Tahu yang korek dia pun telinga. Kok saya pun Bapa di sebelah. Betapa orang akan aman jalan bersama-sama dengan Bapa yang penuh kasih. Saudara yang bapak-bapak, ini ibu-ibu tidak usah renungkan. Ini yang bapak-bapak. Bapak-bapak itu secara tersembunyi mengasihi anak-anaknya. Dia tidak sanggup berekspresi, tetapi hatinya penuh kasih. Dia tidak sanggup menangis seperti dia pun mama menangis, tapi dia pun hati itu. Kadang-kadang dia sengaja keluar baru menangis. Kita tanya dia mabok, dan dia menangis. Tapi bapak-bapak menyimpan itu dengan kasih. Ibu-ibu kan lebih ekspresif karena pakai perasaan. Tidak apa-apalah, ini bukan saat dimana kita membandingkan bapak atau ibu, bukan saatnya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dia seperti bapak yang sayang pada anak-anaknya. Dia seperti mama yang mengasihi anak-anaknya. Yang kadang-kadang karena kasihnya yang besar, saudara, mama-mama bisa sengaja pada anak-anaknya, dia bilang tidak, kakak makan saja, mama baru habis makan. Karena dia sayang kepada anak-anaknya. Dia berdoa supaya biar dia yang sakit, jangan anak-anaknya yang sakit. Seperti Bapa sayang pada anak-anak. Di tengah kesesakan dan kesukaran, berjumpa dengan sosok yang penuh kasih ini, saudara, saudara pasti akan kuat. Saudara pasti akan kuat. Mungkin hari ini ketika merayakan malam Natal ini, papa atau mama yang saudara kasihi, mungkin jauh dan tidak bersama-sama dengan saudara. Atau mungkin mereka sudah meninggal dunia. Tapi coba bayangkan kasih mereka yang kuat. Coba bayangkan sesuatu di situ. Sekaligus coba bayangkan apa harapan dan doa mereka untuk saya dan untuk saudara. Lakukanlah itu. Itu baru papa dan mama yang kelihatan. Apalagi Tuhan yang dalam tanda petik memposisikan dirinya seperti seorang papa. Betapa luar biasanya bahwa kesesakan itu ada, tapi kita melaluinya bersama-sama. Yang terakhir, saudara, identitas yang disebutkan untuk menyatakan Mesias yang membawa harapan di tengah kesesakan disebutkan sebagai Raja Damai. Dialah Raja Damai. Dialah yang menciptakan damai sejahtera secara utuh, damai sejahtera secara jasmani dan damai sejahtera secara rohani. Dia membawa manusia untuk berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan sahabat-sahabatnya, berdamai dengan Allah, berdamai juga dengan alam semesta di mana dia ada. Karena apa? Mesias yang datang itu, dialah Raja Damai. Di dalamnya tidak akan ada permusuhan. Kenapa? Karena dia menawarkan perdamaian. Kalau begitu, saudara-saudara, kalau memang sudah berat ini hidup, jangan tambah lagi dengan perang. Ini makan susu salai, masih bakal lay-lay dengan ipar-ipar. Lebih baik susahlah kita urus susah yang satu saja. Jangan pi urus yang bakal lay punya lagi. Karena itu akan tambah berat. Saya biasa bilang begini, saudara. Kalau Anda bermasalah dengan orang lain, mungkin kita di tempat kerja, mungkin kita di mana-mana ada ketemu orang, kita sementara tidak aman dengan orang, mungkin. Tetapi jangan coba-coba bikin masalah dengan orang di rumah. Jangan bikin masalah dengan istri, jangan bikin masalah dengan suami, jangan bikin masalah dengan orang tua, jangan bikin masalah dengan anak-anak. Kenapa? Karena itu dia pun bobot masalah itu naik 2 kali lipat. Kalau saudara berkelahi dan tidak enak di kantor, di tempat kerja, saudara pulang ketemu istri anak kan bisa lupa tahan itu. Tapi saudara bayangkan kalau bertengkar dengan istri dan suami, bangun tidur dia pemuka.
Sumuka leukan dia pun rambut kan siram toh. Wih, itu saudara bisa bayangkan tidak enaknya itu seperti apa. Kalau di kantor kan saudara akan bertengkar dengan orang yang pasti pi kantor rapi-rapi. Pasti siapa yang pi kantor pakai daster coba? Tidak ada kan. Dia pi pakai rapi-rapi sudah lah. Ini di rumah bangun tidur lihat dia. Makan tidur makan pagi lihat dia. Wih, itu berat. Berat saudara. Saudara bisa bayangkan, oleh karena pandemi COVID itu, sesuatu yang menonjol adalah karena pandemi COVID, kekerasan dalam rumah tangga naik sedikit. Bukan naik sedikit, naik banyak. Itu kenapa? Karena tiap hari don dua balia tapi tidak ada cinta kasih. Balia tiap hari hanya akhirnya bertengkar. Jangan bertengkar dengan orang-orang di rumah. Mari berdamailah, karena dia yang datang itu Raja Damai. Supaya kalau ada kesesakan, susah-susah kita sama-sama, senang-senang kita sama-sama. Ini refleksi bagi saya sebagai suami. Kami bapak-bapak ini kadang-kadang omong banyak, tapi kalau ada masalah sedikit kami seorang istri yang maju. Pokoknya keluarga datang kita bilang, maaf kok omong teh. Ini bapak-bapak dong sering dari belakang. Jadi sudah berdamai dengan istri. Sebab nanti kalau ipar datang kau mau suruh kalau istri bilang, saya tidak pi. Saudara kan yang stres nanti toh. Karena itu berdamailah. Tuhan yang datang Raja Damai. Maka biarlah kita hidup dalam damai sejahtera yang dibawa oleh Sang Raja Damai itu. I believe in God our Father.